Itu boleh deh. Oh, ada di sini. Oke. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Alhamdulillah Ibu Dewi sudah ada, kemudian Bu Aan dan Ibu Ita juga sudah ada di ruang Zoom. Silahkan tanpa berpanjang kata, silahkan presentasi yang akan dibawakan oleh Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak gini, Bu. Yo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan KS saya tentang pelajaran pendidikan agama Islam tentang akidah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di sini tujuan pembelajarannya: satu, memahami apa itu akidah; dua, menjelaskan makna Al-Quran sebagai pedoman hidup; tiga, mengetahui contoh nyata penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Daftar isi ada explanation, application, sama self-knowledge. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di sini ada latar belakang. Saya memilih pelajaran PAI karena pelajaran ini membantu saya mengenal ajaran Islam secara lebih dalam, mulai dari akidah, ibadah, hingga akhlak. Selain menambah ilmu, PAI juga membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini pengertian PAI. PAI adalah mata pelajaran yang mempelajari ajaran Islam secara menyeluruh, baik dari segi keimanan, ibadah, akhlak, maupun sejarah dan budaya Islam. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan dasar dalam Islam yang menjadi fondasi hidup seorang Muslim. Akidah membahas hal-hal yang wajib diyakini dengan hati, dibenarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Inti dari akidah itu: satu, beriman kepada Allah atau tiada Tuhan selain Allah. Dua, beriman kepada malaikat-malaikat. Tiga, beriman kepada kitab-kitab. Empat, beriman kepada rasul-rasul. Lima, beriman kepada hari akhir. Explanation atau menjelaskan. Penjelasan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang artinya menjadikan hukum-hukum, aturan-aturan, larangan-larangan, atau perintah-perintah, kisah-kisah yang ada di Al-Quran sebagai pedoman atau acuan perilaku kita sehari-hari, agar kita dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Klasifikasi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Satu, pedoman akidah. Menjelaskan tentang keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Dua, pedoman ibadah. Mengatur tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tiga, pedoman akhlak. Membimbing manusia agar berperilaku baik, jujur, adil, sopan, dan tidak merugikan orang lain. Ayat di sini sebenarnya ada banyak ayat-ayat, tapi saya di sini cuma mengambil dua ayat yang berhubungan dengan pergaulan, yaitu Al-Quran memerintahkan kita untuk menjauhi zina, menjaga pandangan, dan menjaga kehormatan diri. Caranya dengan memilih teman yang baik, tidak berdoa dengan lawan jenis yang bukan mahram, menjaga adab dalam komunikasi, menutup aurat, serta menjauhi hal-hal yang mengarah pada pornografi. Jika pergaulan tidak dijaga, akibatnya bisa berupa terjumus zina, hamil muda, hilang semangat belajar, dan terkena penyakit berbahaya dan lemahnya mengontrol diri. Contoh beberapa surat, di sini saya mengambil surat Al-Isra ayat 32 yang artinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan
yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Pedoman hidup dari ayat ini menjauhi segala hal yang bisa mendekatkan kepada perbuatan zina, menjaga diri, pergaulan, dan batas-batas interaksi, melatih akhlak dan sikap yang bersih agar hidup tetap terhormat. Dua, ada di surat An-Nur ayat 30. Terjemahannya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pedoman hidup dari ayat ini menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram, menjaga kehormatan diri, dan menjaga batas pergaulan, dan membiasakan sikap sopan dan menjauhkan diri dari perilaku yang bisa memicu maksiat. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Pemahaman tentang dasar keimanan dan petunjuk hidup dari Al-Quran, arah hidup yang jelas untuk membedakan benar atau salahnya, kesadaran untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Manfaatnya, hidup lebih terarah dan tenang, akhlak lebih baik dan iman lebih kuat, dan terhindar dari pengaruh negatif dan kesalahan hidup. Application, sini eh keuntungan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, satu, memberikan arah dan tuntunan hidup. Dua, menjauhkan dari perbuatan buruk. Tiga, membentuk akhlak yang baik. Empat, memberi ketenangan hati. Yang sudah diterapkan dalam sehari-hari di surah Al-A'raf 32, menjauhi zina, menjaga pergaulan dan batas dengan lawan jenis, menghindari berdoa dan chat berlebih, menjauhi konten tidak pantas di HP atau di medsos, memperbanyak ibadah agar hati tetap terjaga. Di An-Nur surat ayat 30, menahan pandangan dan menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dari hal yang tidak pantas, menghindari tontonan atau konten yang menggoda, mengatur penggunaan HP atau medsos agar tidak memicu nafsu, dan menjaga diri dari kebiasaan buruk dari situasi yang menjerumuskan. Self knowledge. Kesulitan saat sedang mempelajari konsep ini, memahami makna ayat secara mendalam karena bahasa yang khususnya luas. Dua, menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan nyata yang penuh tantangan. Tiga, menjaga konsistensi dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sehari-hari. Ini ada catatan, refleksi, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan saya mudah beradaptasi, mudah berkonsentrasi, konsisten. Kelemahan mudah terdistraksi, suka menunda-nunda, dan kurang percaya diri. Tindak lanjut dari siswa, disiplin, tidak menunda-nunda, jauhkan hal yang mudah terdistrak, membuat jadwal atau manajemen dengan waktu dengan baik. Harapan dari guru, banyakkan praktek, makin bagus, jangan terlalu menerangkan, terlalu lama. Dari orang tua, memberi semangat kepada siswa dan memberi dukungan. Sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, akhirnya bisa juga ya. Fikri presentasi. Sedikit komentar dulu ya saya ya. Dari saya. Jadi kalau waktu sebelumnya kan Fikri juga milih PAI ya selama kelas 7 itu ya. Jadi kalau sekarang udah lebih tenang nih, lebih tenang gitu ya, lebih kalem gitu karena eh, sebelumnya juga gitu ya sebetulnya menguasai begitu latihan tuh menguasai materi gitu. Coba karena dengan tenang jadi kemana-mana gitu, jadi dianya nervous. Kalau sekarang lebih menguasai. Kemudian PD-nya sudah lebih meningkat lah dibanding sebelumnya. Jadi eh, saya lebih melihat Fikri sudah lebih memilih kata-kata yang baku sehingga membawakannya itu kalau kata-katanya baku itu lebih bisa dipahami oleh audiens gitu. Nah, untuk selanjutnya silahkan Mangga ke Bu Aan sebagai expert untuk eh, menguji sejauh mana pemahaman Fikri. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah. Eh, terima kasih Fikri sudah presentasi dengan baik ya. Kemarin juga ketika mengerjakan draftnya, Ibu kasih masuk masukan cepat gitu ya, cepat untuk perbaikannya cepat. Alhamdulillah. Eh, nah, Ibu juga senang nih, Fikri mengambil topik tentang Al-Quran ya.
Kita kan memang di Alka ini salah satu tujuannya tuh ingin mendekatkan anak-anak kepada Al-Quran ya. Jadi tadi sudah diambil tentang topik untuk menjaga pergaulan ya. Nah, selain yang sudah diambil tadi beberapa ayat, eh, lebih baik lagi nanti di rumah mungkin ya, Fikri mendalami lagi. Jadi selain 2 ayat itu kira-kira di Quran tuh ada ayat apa lagi nih yang berhubungan dengan pergaulan? Masih banyak lagi ya. Ya. Misalkan di surat Al-Hujurat dan surat-surat lainnya. Itu coba lebih diperdalam lagi ya. Supaya nanti benar-benar, oh iya ya Masya Allah gitu kan. Al-Quran ini ternyata benar-benar berisi pedoman hidup dari Allah gitu ya. Karena apa? Karena kan Allah itu sangat sayang kepada kita ya. Iya. Supaya manusia, seperti tadi di presentasi juga dibilang ya, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat gitu ya. Yang ingin Ibu tanyakan hanya ini aja sih. Kalau di rumah gimana? Kebiasaan Fikri untuk membuka dan membaca Al-Quran itu tiap hari atau bagaimana? Saya biasanya kalau setiap habis sholat Isya atau maghrib Bu, bareng gitu. Nah, itu udah konsisten ya? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi diteruskan ya kebiasaan itu udah suatu kebiasaan yang sangat baik. Biasanya yang dibacanya Al-Qur'annya aja atau juga dengan terjemahannya? Biasanya Al-Qur'annya aja sih. Oh iya. Sudah baik ya kebiasaan tiap hari baca Al-Qur'annya saja juga. Tapi bisa juga nanti ditambah ya. Kalau misalkan waktunya lebih luang lagi, juga dibaca terjemahannya ya. Supaya kita kan ingin lebih paham apa sih yang Allah pesankan ya. Kalau kita hanya membaca Arabnya saja mungkin kan belum tahu nih apa sih isinya gitu kan ya. Nah, nggak harus misalkan Fikri nih ketika habis maghrib baca Al-Qur'annya 3 halaman. Terjemahannya sih nggak harus 3 halaman juga ya. Mungkin sempatnya hanya 1 halaman terjemahannya juga nggak apa-apa ya gitu. Jadi nanti insya Allah kalau dua-duanya dibaca, Qur'annya dibaca, terjemahannya juga dibaca, nanti di hati kita juga jadi lebih kuat ya, keimanan kita lebih kuat. Tadi kan katanya ingin mendapat ketenangan, ketenangan hati kita juga insya Allah Allah tambah ya. Ya sekian aja dulu dari Ibu, mungkin dari Ibu orang tua maupun dari penguji lain Bu Ita, silahkan. Mangga dipersilakan Bu Ita. Ini gimana nih supaya gaptek. Supaya ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Iya seperti Bu Aan tadi ya, ayat-ayat Qur'annya yang ditampilkan harus diperbanyak ya. Nah sekarang Ibu ingin mendengar Fikri untuk membacakan Quran surat apa tadi yang yang ditampilkan itu? surat tadi apa? An-Nur ya? Ya. An-Nur ayat 30. Surat berapa? Surat 30 ayat berapa? Surat 24 ayat 30. Yuk. Sama terjemahannya ya. Yuk. Hmm. Sini sampai sini. Tuh, baca.
Adanya aja, nggak apa-apa. Yuk. Aud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Qul lil mu'minina yuguddu min an absorihim wa yahfazu furujahum dalika azka lahum innallaha khairun Birum. Birum. khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Demikian, Bu Ita. Ya cukup, terima kasih. Ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk orang tua Fikri, Ibu Dewi. Silakan memberikan tanggapan. Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Bu Pembimbing Fikri, wali kelas, dan penguji. Saya lihat sih Fikri udah mulai lebih tenang, lebih tertata bahasanya, tidak tergesa-gesa dalam menerangkan materi yang sekarang dibawakan oleh Fikri. Betul kata Bu Yanti, Fikri udah lebih percaya diri ya. Dan untuk Fikri, semoga apa yang sekarang Fikri sampaikan materinya bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan berlatih membaca dan belajar Al-Qur'annya lebih giat lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada Bu Aan yang mau disampaikan? Cukup? Silakan Fikri untuk menutup. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, tiasa dibuka kamerana, badai foto. Bu Dewi atau di sini fotonya? Oh, ke sini aja. Ya, ada di situ bentar, Bu. Ibu di tengah. Perut semua. Ini mati. Hatur nuhun.